Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Miss Yuli? Ya. Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi di sini. Bagaimana Pak Guru Miss Cia? Luar Senang biasa, tidak? Senang. Oh. Iya, kita senang sekali. Walaupun dalam keadaan seperti ini, ya kita tetap bersuka cita ya. Ya, kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, masih semangat anak-anak? Ya tentunya, Masih tetap semangat. Kita akan tetap Bunda. memuji Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu lagi yang berjudul Bersama Yesus Lakukan Perkara yang Besar. Amin. Ayo Bang Jess. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat khidmat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus duduk, diam, dan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Guru Steri. Bu Guru dan Pak Guru juga akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Anak-anak siap? Mari anak-anak, kita menyanyi bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan
Lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, oke anak-anak, semuanya duduk tenang, diam, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Guru Steri. Halo anak-anak semua. Tadi kita sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta pertolongan Roh Kudus lewat doa supaya kita boleh fokus, boleh perhatian mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bu Guru akan pimpin doa dan kalian berdoa masing-masing di rumahmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, yang kami kenal lewat nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah kepadamu di pagi ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya. Siapa di antara kamu yang pernah menangis? Nah, Bu Guru yakin kita semua pasti pernah menangis. Kamu pernah nggak melihat orang lain menangis? Mungkin karena dia sedih, salah satu orang yang dia kasihi meninggal. Pernah nggak? Sama dong, Bu Guru juga pernah melihat saudara Bu Guru yang menangis sangat sedih karena orang yang dikasihinya telah meninggal dunia. Masih ada pertanyaan lagi nih. Nah, kamu pernah nggak melihat rombongan orang yang mengantar jenazah untuk dibawa ke pekuburan? Nah, Bu Guru juga pernah melihat. Bahkan Bu Guru juga pernah ikut serta dalam rombongan yang mengantar jenazah untuk dibawa ke pekuburan untuk dimakamkan. Ih, Bu Guru, kok Bu Guru bertanya menangis? Sekarang tanya lagi tentang kuburan. Emang Bu Guru mau cerita apa? Tenang saja anak-anakku. Bu Guru tidak akan bercerita tentang suatu hal yang membuat kita semua bersedih. Tapi sebaliknya, Bu Guru akan bercerita tentang sukacita yang besar. Sukacita yang besar apa? Sukacita atas perbuatan Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda. Mau tahu ceritanya seperti apa? Mari kita akan mendengarkan bersama. Anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini kita akan baca dulu firman Tuhannya yang terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Bu Guru akan baca di sini dan kalian baca di rumahmu masing-masing ya. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu yang menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu,
ia menyentuhnya, dan sedang para pemusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada satu waktu berkunjung ke kota Nain. Tapi bukan cuma Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang pergi, tetapi juga banyak yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi juga ada yang mengikuti Yesus karena mereka merasakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan rombongan yang mengikutinya mau sampai di kota Nain, tiba-tiba mereka melihat ada rombongan orang-orang yang keluar dari pintu gerbang kota. Kira-kira rombongan itu rombongan apa ya? Nah, dari pembacaan Alkitab kita di kitab Lukas yang baru kita baca tadi, ternyata rombongan itu adalah rombongan pengantar jenazah. Anak-anak, yang meninggal adalah seorang pemuda. Jenazah pemuda ini diusung untuk dibawa ke pekuburan. Di sampingnya ada ibunya yang sedang menangis dengan begitu sedihnya. Kenapa ibunya menangis dengan begitu sedih? Karena pemuda itu adalah anak tunggalnya. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena anak sematawayangnya telah meninggal. Apalagi ibu ini adalah seorang janda. Suami ibu ini sudah meninggal. Jadi anak ini adalah milik satu-satunya dari ibu ini. Itu sebabnya ibu ini merasakan kepedihan yang sangat dalam. Karena anak satu-satunya sudah meninggal. Bukan cuma ibu ini yang merasa sedih anak-anak. Tetangga-tetangganya, teman-teman dekatnya, orang-orang yang melihat ibu ini menangis, meratap, juga merasakan kesedihan. Ibu ini menangis dengan sangat. Karena dia sudah kehilangan anak satu-satunya dan sangat dikasihinya. Ketika rombongan yang membawa jenazah sang pemuda sudah mulai mendekat, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya tetap berdiri sambil memperhatikan orang-orang itu berjalan dan ada beberapa orang yang mengusung jenazah sang pemuda. Waktu itu adik-adik belum ada ambulans seperti sekarang ini. Belum ada ambulans yang khusus untuk membawa jenazah. Jadi, jenazah pada waktu itu masih diusung oleh orang-orang. Rombongannya semakin mendekat. Akhirnya, ketika rombongan pembawa jenazah sudah dekat
dengan rombongan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendekat. Dia mendekat, lalu kemudian dia melihat ibu dari anak yang meninggal itu. Hatinya sangat sedih. Dia menangis karena anak satu-satunya sudah meninggal. Ketika Tuhan Yesus melihat ibu itu, hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian Tuhan Yesus menghampiri ibu itu. Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Kemudian Tuhan Yesus menghampiri usungan yang membawa jenazah dari anak si ibu. Dia memegang usungan itu, lalu kemudian orang-orang yang membawa usungan itu berhenti. Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Benar sekali, karena kita sudah membaca ayat Alkitabnya, maka kita tahu Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang sudah meninggal tadi. Tuhan Yesus melakukannya dengan kuasa Allah. Dia mendekati jenazah itu, lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, bangunlah." Lalu apa yang terjadi anak-anak? Betul, pemuda yang tadinya sudah meninggal akhirnya bangkit oleh karena Tuhan Yesus yang membangkitkan dia dengan kuasa Allah. Anak muda itu bangun, lalu kemudian dia mulai berkata-kata, dia mulai berbicara. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi heran. Tetapi mereka tetap bersuka cita karena sudah melihat satu mukjizat yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus menyerahkan kembali pemuda itu kepada ibunya. Ibu itu sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus karena Tuhan Yesus sudah mau menunjukkan kasih-Nya dan kemurahan-Nya kepada dia. Tuhan Yesus sudah mau membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Anak-anak, apakah kamu takut ketika mendengar tentang kematian? Atau ketika kamu mau melewati suatu tempat yang mungkin orang bilang bahwa tempat itu angker atau menakutkan. Misalnya, lewat pekuburan. Nah, mari Bu Guru aja kita lihat di dalam Alkitab, Kitab Wahyu, pasal 21 ayat 4a. Kita baca sama-sama ya. Guru akan baca di sini, anak-anak juga baca di rumah masing-masing. Wahyu 21 ayat 4a. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Sekali lagi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Jadi sekarang, kalau misalnya anak-anak melihat ada seseorang atau temanmu atau saudaramu yang merasa sedih
berduka oleh karena mungkin mereka kehilangan salah seorang yang terkasih, atau misalnya anak-anak sendiri yang merasakannya sekarang, ingatlah akan ayat ini. Wahyu 21 ayat 4. Bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menikmati satu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Anak-anak, di dalam Tuhan Yesus, kita tidak usah takut. Karena Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, dimanapun kita berada. Asalkan satu hal, percaya dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan semua orang yang percaya dan sudah dikuburkan, satu saat nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan mendengar suara Tuhan Yesus. Dan hanya orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi orang-orang yang mengasihinya dan percaya kepadanya di surga. Anak-anak, setelah mendengar cerita tentang pemuda Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kita sekarang tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya, tapi Bu Guru, bagaimana dengan keadaan sekarang? Kan banyak juga orang yang meninggal. Mungkin meninggal karena peperangan, gempa bumi, kejahatan kriminal, usia yang sudah lanjut, ataupun karena sakit seperti yang menjadi pergumulan kita saat ini, yaitu banyak orang yang meninggal karena terkena wabah COVID-19. Kan keluarga mereka pasti jadi sedih toh Bu Guru. Anak-anak, mereka yang sudah mati dan sudah dikuburkan memang tidak dibangkitkan secara langsung seperti pemuda yang berasal dari kota Nain tadi. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai sukacita yang besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Dia berkuasa atas maut. Dia mati di kayu salib. Tapi kemudian Dia bangkit. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, Bu Guru akan bacakan untuk ayat hafalan kita. Ingat nggak yang Bu Guru bilang tadi? Ketika kita lihat orang bersedih atau ketika kita sendiri bersedih oleh karena mungkin ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, misalnya orang yang kita kasihi sudah meninggal, atau misalnya ketika kita melihat orang yang lain bersedih karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi, ingatlah ayat ini, yaitu Wahyu 21 ayat 4a. Dan itu akan menjadi ayat hafalan kita. Bu Guru baca ya. Wahyu 21 ayat 4a. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Sekali lagi, Wahyu 21 ayat 4a. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Nah, itu yang menjadi ayat hafalan kita di minggu ini. Sekarang kita akan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi ini. Kami bersyukur kami diberi penghiburan dan kekuatan, bahkan terlebih kami diberikan kekuatan untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan tentang kepastian keselamatan yang akan kami miliki, asalkan kami percaya hanya kepada Engkau saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah ini yang akan selalu menjadi pegangan kami, bahwa ketika kami menghadapi kematian, kami tidak perlu takut, karena kami nanti akan hidup bersama-sama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi, seluruh orang-orang yang bekerja untuk penanganan kondisi saat ini. Tuhan Yesus beri mereka kekuatan, Tuhan Yesus beri mereka kesehatan dan kemampuan, agar supaya mereka dapat bekerja, mengambil keputusan yang tepat dan terbaik, sehingga kondisi di bangsa dan negara kami boleh segera teratasi. Para dokter, para medis yang berjuang untuk merawat saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini atau virus corona, Tuhan Yesus beri mereka kesabaran, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan selalu, biar mereka dapat bekerja dengan sukacita, dan biarlah saudara-saudara kami yang dirawat boleh dilawat oleh Tuhan, boleh menikmati kesembuhan. Tuhan, sesungguhnya kami hanya berharap kepada Engkau saja untuk pemulihan keadaan kami sekarang ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya kondisi ini boleh cepat pulih dan kami boleh kembali lagi beribadah seperti biasa, boleh bersekolah kembali, boleh beraktivitas seperti sebelum keadaan ini terjadi. Kami memohon hanya kepadamu Tuhan, berharap hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu dan berdoa buat teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, lawat mereka, berkati mereka supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Dan biarlah Tuhan, ada sukacita yang boleh mereka rasakan karena Tuhan yang selalu ada bersama mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kiranya kami boleh tetap menikmati keamanan, baik di kota Jayapura maupun di Indonesia pada umumnya. Supaya Tuhan, kami boleh bersatu hati, bersama-sama boleh membantu pemerintah, setiap program-program yang pemerintah lakukan, himbau kepada kami untuk kami lakukan dan taati, semuanya boleh kami lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan kondisi ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Tuhan, sungguhnya kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami sadar, kami lemah, terbatas, penuh kekurangan, bahkan terlebih kami adalah manusia yang berdosa. Namun kami bersyukur, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih oleh karena Engkau mau mati bagi kami boleh menikmati satu kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Oke, jadi kesimpulan kita mendengarkan firman Tuhan, ya Miss Winda? Ya, kesimpulannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah meninggal dan bangkit. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat di surga untuk kita dan kita tidak usah takut lagi. Ya, karena Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Ya. Anak-anak, jangan takut lagi ya. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai dan kita tetap semangat ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan ingat selalu tetap belajar di rumah, tetap semangat. Rajin belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya,
kita tetap bersemangat walaupun kita di rumah. Oke. Terima kasih anak-anak. anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.